Jika fixed asset of name ini tidak dilakukan ataupun jarang dilakukan, maka nanti siap-siap tiba-tiba didapatkan kerugian yang cukup besar. Bisa jadi timbul fraud di aset tetap yang dimiliki oleh teman-teman sekalian. Halo, jumpa lagi di YouTube channel The Consulting ID. Nah, kali ini bareng dengan saya Putra akan membahas satu topik penting bagi teman-teman di sana yang perlu diketahui untuk perusahaan Anda. Nah, bagi yang masih belum subscribe YouTube channel ini, silahkan di-subscribe dan kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, agar nanti ketika kita ada info terbaru, teman-teman di sana bisa langsung dapat update-annya. Jika dirasa ada pertanyaan seputar akuntansi, pajak, ataupun yang lainnya, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Kita akan membahas satu topik, yaitu yang mungkin sering dilupakan oleh beberapa pelaku bisnis ataupun perusahaan-perusahaan. Apa itu? Nah, salah satunya adalah tentang fixed asset. Nah, di sini kita akan membahas tentang teknik fixed asset of name. Nah, penting bagi perusahaan untuk melakukan fixed asset of name, terutama bagi perusahaan yang mempunyai fixed asset yang cukup banyak di perusahaannya. Mungkin ada mobil, ada truk, lalu ada mesin-mesin, mungkin yang bagian produksi, kemudian mungkin ada gudang ataupun bangunan perkantoran yang cukup banyak, ataupun juga meja, kursi. Nah, jika itu cukup banyak, wajib bagi perusahaan untuk melakukan yang namanya fixed asset of name. Karena jika fixed asset of name ini tidak dilakukan ataupun jarang dilakukan, maka nanti siap-siap untuk para perusahaan ataupun owner tiba-tiba didapatkan kerugian yang cukup besar yang berasal dari aset tetapnya yang dimiliki oleh perusahaan. Bisa jadi timbul fraud di aset tetap yang dimiliki oleh teman-teman sekalian. Nah, mengapa sih perlu dilakukan fixed asset of name selain yang sudah dijelaskan tadi? Nah, biasanya itu karena bisa saja banyak aset ataupun fixed asset tadi yang yang tercatat di laporan keuangan, namun secara fisik itu jumlah bahkan kondisinya juga itu nggak sesuai dengan yang dilaporkan di laporan keuangan. Nah, tentu kalau misal kita tiba-tiba menemukan ataupun dapat laporan, Pak atau Bu, ini satu mesin ataupun mobilnya ternyata nggak bisa digunakan karena bla 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 bla, karena nggak pernah dilihat ataupun nggak pernah diopnam. Nah, itu bakalan bikin pusing dari Bapak ataupun Ibu ataupun pemilik dari bisnis tersebut. Aktiva tetap ini biasanya dengan mudah ciri-cirinya itu kelihatan ya. Jadi biasanya itu untuk pembiayaan ataupun bisa disusutkan dari barang-barang itu sendiri. Jadi misal kayak meja itu bisa secara fisik kelihatan, kemudian itu bisa disusutkan perlahan dari tiap tahunnya. Jadi masa manfaatnya ada lebih dari 1 tahun. Dan juga biasanya untuk fixed asset ini beberapa ada yang masih dalam proses ataupun masih dalam pembangunan. Misal ada contoh pembangunan dalam proses ataupun mesin yang lagi dalam proses pengerjaan. Nah, kalau di tipe yang kedua ini yang fisiknya sudah dioperasikan, kalau yang bangunan ataupun mesin dalam proses ini tadi itu belum bisa dikatakan ataupun belum bisa disusutkan. Karena apa? Masih dalam proses dan belum dioperasikan. Kemudian biasanya di dalam perusahaan yang cukup kompleks sangat diperlukan bagian ataupun divisi yang khusus menangani untuk aset mereka yang berada di perusahaan. Terutama mungkin ada yang punya banyak cabang, tentunya aset sangatlah banyak. Nah, biasanya ini dibutuhkan satu divisi khusus untuk menangani hal tersebut. Nah, divisi tersebut biasanya disebut dengan manajemen aset. Nah, tugasnya adalah tugas utamanya dari manajemen aset ini kalau secara ringkas itu yang pertama mendokumentasikan aset perusahaan yang dimiliki. Jadi semua aset yang dimiliki oleh perusahaan itu didokumentasikan secara rapi dan tercatat dengan baik.
Kemudian yang kedua, menjaga nilai aset agar tetap tinggi dan optimal dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Jadi harus bisa memastikan bahwasanya aset yang dipakai ataupun yang dibeli oleh perusahaan itu bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Paling enggak itu digunakan sebagaimana fungsinya. Misal kayak mobil harus benar-benar dipakai untuk operasional ataupun untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan. Jangan sampai mobil hanya beli terus diparkir tanpa digunakan dengan maksimal. Nah, ini kan pasti nanti memakan biaya-biaya untuk perawatannya. Itu bakalan mengurangi keuntungan dari perusahaan. Nah, salah satunya tugas dari manajemen aset ini fungsinya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pengadaan serta penghapusan aset itu sendiri. Nah, jadi dia biasanya bagian ini menganalisa kebutuhan perusahaan itu untuk aset butuh nggak ya. Misal contoh tadi kayak mobil, misal mobil pick up. Biasanya kita pakai jasa pengiriman atau jasa ekspedisi untuk kirim barang. Nah, ternyata setelah dianalisa harganya juga ternyata lebih ekonomis kalau kita pakai mobil sendiri dengan disusutkannya tadi, dengan perhitungan penyusutannya. Nah, jadi tugas-tugas seperti ini itu yang dilakukan oleh manajemen aset dan juga untuk menghapusannya sendiri. Jadi ketika aset tadi sudah nggak menunjang ataupun sudah nggak bisa memenuhi kebutuhan perusahaan, malah justru mengurangi keuntungan. Nah, tugas dari manajemen aset ini memberikan rekomendasi untuk dihapuskan dari aset tetap itu. Oke, kita masuk ke teknik untuk melakukan fixed asset opname. Nah, beberapa hal yang harus dipersiapkan ketika akan melakukan opname fixed asset adalah salah satunya yang pertama, persiapkan dulu daftar seluruh aset yang dimiliki. Mungkin mengambil dari data yang sudah dibuat oleh manajemen aset tadi. Jadi persiapkan dulu daftar seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang nomor dua, pastikan semua aset juga sudah memiliki label di setiap asetnya. Jadi sudah ada kodenya di masing-masing aset. Jadi misal ada meja, itu harus diberikan kode terlebih dahulu. Jadi ini mungkin sebelum opnamnya ya, jadi sebelum pasca mau melakukan opnam harus didata terlebih dahulu, dipastikan semua harus ada labelnya. Jadi setiap kali pembelian harus diberikan label terhadap fixed asset tersebut. Lalu yang nomor tiga, bisa dilakukan pembentukan tim untuk melakukan opnam. Karena apa? Bisa jadi kalau opnam fixed asset ini sangat banyak dan memerlukan tenaga banyak. Karena apa? Biasanya banyak kendala di lapangan. Untuk opnam fixed asset ini ada beberapa aset yang sulit dijangkau. Misal kayak CCTV itu perlu di atas, perlu naik, terus kemudian ada AC. Nah, itu kalau hanya dilakukan hanya beberapa orang pasti kesusahan. Jadi wajib untuk dilakukan, ataupun bila diperlukan, sangat diperlukan, wajib untuk dibuat tim dalam melaksanakan fixed asset opname ini. Lalu buat jadwal untuk melakukan opnam aset hingga penyelesaiannya. Jadi dibuat time schedule mulai kapan, terbagi berapa hari, dan nanti selesainya kapan. Jangan sampai kita nggak ada time schedule, ya udah kita jalan aja. Nah, itu nggak bakalan bisa maksimal. Jadi harus dibuatkan time schedule kapan dimulai dan kapan selesai. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, ataupun ya terserah dari nanti strategi tim untuk melakukan opnam aset ini bagaimana semaksimal mungkin dan sesuai dengan kemampuan dari tim yang ada di perusahaan Anda. Kemudian nomor 5, buat aset menjadi per kategori ataupun per lokasi sehingga mudah untuk melakukan opnam aset. Jadi dikategorikan dulu, misal yang pertama ada kategori mobil, ataupun kemudian ada kategori meja kursi, ataupun yang ada di dalam kantor, dan bisa jadi kayak CCTV tadi. Jadi dikategorikan untuk tiap-tiap asetnya, dan juga bisa per lokasi. Jadi lokasi pertama di gudang A, lokasi kedua gudang B, lokasi 3 di gudang C. Jadi agar kenapa? Jadi bisa fokus di satu tempat. Jangan sampai nanti kita loncat-loncat
di sini ini belum selesai satu tempat, kita pindah ke tempat lain. Nah, ternyata tempat lain juga bakalan biasanya kalau opname aset itu banyak perpindahan dari aset-aset itu sendiri. Karena apa? Nanti bakalan aset yang dimiliki perusahaan juga pastinya digunakan untuk operasional, terutama biasanya di perusahaan yang manufaktur, ataupun mungkin kayak mobil ataupun bagian tracking, pasti kendaraannya dipakai terus, nggak mungkin dihentikan semuanya. Jadi pasti harus dijadwalkan, pertama harus ini, selesai itu ini selanjutnya. Lalu yang nomor 6, siapkan tools yang digunakan untuk melakukan opname aset. Jadi contohnya misal tadi sudah diberikan label, nah siapkan, bisa kalau mau manual bisa pakai kertas yang sudah disusun formatnya, ada nama aset, terus ada kuantitasnya mungkin berapa, lalu remarknya, keterangannya bagaimana kondisinya, seperti itu. Atau bisa jadi menggunakan software, jadi kalau di labelnya tadi ada yang sudah diberikan mungkin barcode, bisa tinggal scan, jadi nggak perlu ribet-ribet untuk catat manual. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7, buat berita acara dari hasil opname sebagai laporan kepada pimpinan agar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi di sini buat laporan juga sekalian resume gimana kondisi ataupun keadaan aset yang sudah ditemukan di lapangan, apakah masih perlu dilakukan perbaikan ataukah masih perlu dilakukan untuk pembelian penambahan barang baru lagi, aset baru lagi, atau jika ditemukan aset yang sudah nggak layak bisa dihapuskan dari daftar. Nah, nantinya bakalan dari perusahaan akan mendapatkan manfaat atau pentingnya dari fixed asset opname ini. Yang pertama, pastinya memastikan aset digunakan oleh divisi ataupun user yang tepat. Jadi jangan sampai misal kayak mobil yang peruntukannya itu digunakan untuk bagian marketing, ternyata mobil tadi digunakan lain oleh bagian produksi. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi bisa memastikan mobil tadi digunakan dengan baik oleh bagian ataupun divisi dan user yang tercatat di buku dokumentasi manajemen aset. Kemudian memastikan penggunaan fixed aset sesuai dengan porsinya dan lokasi. Jadi misal lagi mobil ini harusnya berada di gudang A, ternyata tiba-tiba operasionalnya ternyata ada di gudang C. Nah, ini udah nggak tepat. Nah, fungsinya fixed asset opname ini untuk menertibkan hal-hal yang seperti itu. Dan juga porsinya mobil hanya untuk bisa mengangkut barang-barang kecil, ternyata di lapangan kondisinya udah banyak yang rusak dan ditemukan kalau ini udah digunakan untuk mengangkat barang-barang yang cukup berat. Nah, ini kalau nggak dilakukan pasti bakalan nanti tiba-tiba, Pak ada laporan Pak mobilnya rusak dan bla 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 bla. Nah, itu bakalan bikin pusing Anda. Kemudian memastikan jumlah unit aset masih sesuai dengan yang tercatat di laporan keuangan nggak. Jadi misal kursi, yang paling simpel kursi biasanya karena dia jumlahnya banyak, kalau nggak dikontrol ataupun nggak diopnam, biasanya jumlah mungkin awal beli kita dengan saldo di neraca kursi per biji harganya 1 juta dan kita punya 50, berarti 50 juta tercatat di neraca. Ternyata di lapangan kursinya tadi mungkin terjadi fraud ya, jadi diambil 10 lah, jadi tinggal 40. Nah, ini bakalan menjadi biaya yang cukup besar ataupun nggak harusnya bisa dihindari dengan melakukan fixed asset opname. Lalu yang terakhir, memastikan kondisi aset masih layak atau perlu dilakukan pemeliharaan. Nah, masih layak ini kenapa harus menjadi manfaat penting? Karena nantinya jika aset yang kita miliki masih layak dan ataupun perlu dilakukan pemeliharaan, maka fixed asset ini bakalan bisa menyumbang keuntungan yang cukup besar bagi perusahaan. Tapi kalau ternyata fixed asset ini kita nggak tahu dan ternyata sudah perlu pemeliharaan, jadi misal contoh mesin yang jika mesinnya itu fit bisa menghasilkan 50.000 produksi, ternyata kurang layak cuma bisa menghasilkan 20
ribu produksi. Nah, ini bakalan menurunkan kualitas ataupun menurunkan produktivitas dari mesin tersebut. Karena apa? Nanti juga mengaruhnya lagi balik ke biaya, yang harusnya dengan satu mesin bisa menghasilkan 50.000 barang, dengan mungkin bisa dicontohkan BBM yang digunakan 5 liter, ternyata dengan BBM yang sama 5 liter hanya bisa menghasilkan 20.000 barang saja. Nah, ini kan cukup memakan banyak biaya dengan hasil dari yang dihasilkan oleh mesin tadi hanya sedikit. Oke, mungkin cukup itu dari video kali ini tentang teknik fixed asset opname yang efektif. Nah, jadi untuk sekarang bisa langsung dipraktekkan di perusahaan Bapak ataupun Ibu, karena hal ini sangat penting ya. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.